Oke, halo semuanya. This is my first video. Sebelum itu agar kita lebih kenal ya. Perkenalkan, nama saya Abi. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji yang bertepatan di Kota Ambon, tentunya di Provinsi Maluku. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali kita lihat di peta, tapi jarang sekali kita dalami maknanya. Teman-teman tahu apa? Tentu saja kuantitas negara. Oke, pernah tidak kalian itu terpaku melihat betapa luasnya negara Rusia di peta dunia? Atau mungkin kalian heran kenapa ya negara Singapura itu cuma satu kecil namun bisa punya pengaruh ekonomi yang sangat amat besar? Maka hari ini kita akan membedah semuanya, apakah ukuran baik itu luas wilayah maupun kepadatan penduduk benar-benar menentukan keberhasilan sebuah negara. Maka dari itu, enjoy for my video, mari kita simak sama. Oke, pertama-tama di sini kita berbicara soal luas wilayah. Secara logis, negara luas seperti Rusia, Kanada, atau Tiongkok itu punya keuntungan yang sangat amat besar. Tentu saja di bidang sumber daya alam. Semakin luas tanahnya, maka semakin besar juga peluang keuntungannya. Keuntungannya itu di bagian apa aja, teman-teman? Otomatis minyak, emas, atau tanah yang subur di bawahnya untuk untuk penanaman atau persawahan. Nah, tapi ada tapinya nih teman-teman. Luas wilayah itu seperti pedang bermata dua. Bayangin aja kalian harus membangun jalan tol di negara Rusia. Kira-kira biaya infrastrukturnya bagaimana ya? Ya tentu saja sangat amat mahal. Dan juga kontrol keamanannya ya tentu menantang sekali teman-teman. Di sisi lain kita juga punya negara-negara kecil, tapi ya bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit. Salah satunya apa? Negara Vatikan. Negara Vatikan adalah negara yang terkecil, tapi pengaruh religiusnya sangat amat mendunia. Monaco juga kecil, tetapi itu menjadi pusat kekayaan. Ini membuktikan bahwa kuantitas lahan bukan jaminan kualitas hidup. Yang paling penting adalah efektivitas tata kelola. Jadi negara kecil lebih mudah dikelola karena birokrasinya tuh bisa lebih ramping gitu loh teman-teman. Nah sekarang kita bergeser ke kuantitas kedua, yaitu jumlah penduduk. Teman-teman tahu, sekarang itu negara India dan Tiongkok baru saja bertukar posisi menjadi negara berpenduduk terbanyak di dunia. Kira-kira berapa? Tentu saja mereka melampaui angka 1,4 miliar jiwa. Wow, bisa nggak dibayangin seberapa luas wilayahnya, seberapa banyak itu masyarakatnya. Dan di sini di dalam ekonomi itu disebut bonus demografi ya teman-teman. Kalau penduduknya produktif, ya, artinya ada aja jutaan tangan yang siap bekerja, dan juga jutaan mulut yang siap membeli barang, atau bisa disebut sebagai konsumsi. Nah, tapi kalau pemerintahannya tidak sedia menyediakan lapangan kerja, maka itu juga akan menjadi salah satu masalah yang sangat amat besar, dan bisa menjadi beban sosial. Sebaliknya, ada juga negara-negara yang yang sedang pusing karena kekurangan jiwa, kekurangan masyarakat ya, bisa dibilang. Salah satu negaranya itu Jepang, dan ada beberapa negara lainnya yang punya masalah populasi yang sangat menyusut. Kalian pasti tahu, Jepang itu lagi menghadapi masalah populasi manusia yang kurang ya teman-teman. So di sini kita belajar bahwa kuantitas penduduk itu bukan soal makin banyak, makin bagus, tapi soal keseimbangan struktur usia. Kalau lebih banyak lansia daripada anak muda, maka siapa yang mau menjalankan roda ekonomi di masa depan? Tidak mungkin dong lansia akan bekerja keras sampai mereka. Oke, apa kesimpulannya nih teman-teman? Nah, apakah kuantitas negara itu penting? Jawabannya sangat amat penting. Sebagai modal awal, tapi itu bukan penentu akhir teman. Negara besar punya power di sumber daya, sedangkan negara kecil pun punya power di kelincahan. Dan juga negara-negara berpenduduk banyak juga memiliki power di bidang pasar, dan juga negara berpenduduk yang sedikit punya power di pemerataan
kesejahteraan. Kuantitas hanyalah angka di sebuah kertas. Yang mengubah angka itu menjadi kekuatan nyata itu adalah teknologi, pendidikan, dan integritas kepemimpinannya. Tanpa itu, negara luas hanya akan jadi lahan kosong dan penduduk yang hanya akan jadi angka pengangguran tertinggi di dunia. Jadi teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan episode singkat hari ini. Semoga setelah ini tiap kali kalian melihat peta dunia, kalian tidak cuma melihat ukurannya saja ya, tetapi juga bisa membayangkan dinamika di dalamnya. So, saya Abi, pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan podcast ini jikalau kalian merasa dapat ilmu baru hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan tetap belajar ya. Bye-bye. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya.